Oke teman-teman, selamat datang di channel Kebun RB Subang. Jadi hari ini kita lagi ada bersama Pak Rido, juga ada tim dari Merauke. Oke, ini kita lagi ada di Kafling triple tree planting, teman-teman bisa lihat ini. Wah, ini titik fokus di triple tree planting untuk pohon durian nano-nano nih. Ini kita ada Pak Rido di sini. Nah, ini ada Pak Rido nih. Kita tanya-tanya ada jenis durian apa aja di sini dan kenapa sih Pak Rido pilih triple tree planting di lahan 20 hektar. Pak Rido, nah, mungkin teman-teman bingung. Perkenalkan dulu nih, ada teman-teman sahabat kita ini dari Merauke. Pak siapa Pak? Nama saya Garis dari Merauke Tetap Jaya. Ya, Pak Johan. Mungkin Pak Rido bisa jelasin dulu kenapa nih 20 hektar Pak Rido pakai sistem triple tree planting. Jadi ini sebenarnya kita ini mau coba aja. Waktu itu kita lagi tren orang bilang triple tree planting. Kalau di Thailand sendiri memang ini triple tree planting sudah dicoba berhasil ya. Terus ada juga double ya. Triple tree planting ini memang sebenarnya berguna untuk lahan yang sempit. Kita butuh jumlah batangnya lebih banyak. Ya. Jadi kalau triple tree plantingnya kita mesti lihat juga jenis tanaman yang kita tanam. Kalau tanaman kayak musangking batangnya agak panjang itu kurang cocok. Kita mungkin bawor oke lah, masih bisa, oci masih bisa. Kalau di Thailand kan mereka pakai montong ya, ya montong triple tree planting sama double tree planting ya. Triple tree planting ini kita lihat 3 batang, bukan berarti hasilnya 3 batang, bukan. Ya mungkin kalau saya lihat dari sini kan di tengahnya harus kosong ya, mungkin maksimal 1 batang itu 50%. Jadi 1,5 kali lah dari batang single planting. Cuma kalau punya lahan cukup sebenarnya single planting itu yang terbaik. Ini kita coba kurang lebih hampir 100 titik ya Boy ya. Kita coba. Terus jarak tanamnya juga beda-beda. Ini jarak tanam antara satu segitiga nih ada yang 1 meter, ada 1,5 meter, ada yang 1,80. Ini kita coba juga. Karena awalnya kita memang ini hobi sama ini. Nah ini kita untuk triple tree planting pruning itu penting sekali untuk menjaga bagaimana supaya energi matahari dari atas itu tetap masuk. Kalau tidak masuk nanti akan timbul banyak penyakit. Ya nanti mungkin Pak bisa jelasin. Nah, kalau lembab itu apa kira-kira yang selalu ada di durian? Kalau misalnya dari terlalu lembab atau misalnya sirkulasi udara juga misalnya kurang baik ya tentu nanti resiko terhadap serangan jamur gitu kan, kayak pitokora ataupun apa kayak kresek gitu kan. Nanti kalau ya misalnya nanam juga tidak ada penjarangannya ke dalam, tentu ya nanti ada resiko pola menular jadi kutu juga. Ini kan udah mulai ada kutu nih, dari kutu kayak gini kutu-kutu kayak gini juga perlu nanti dikendalikan karena takutnya nanti kayak silit atau apa nanti dia matiin pucuk. Tapi ya keunggulan triple planting ya salah satunya juga kalau ini Pak kalau daerahnya anginnya gede ya kan dia resiko ya untuk nahan angin yang juga. Tumbang ya. Ya mungkin kalau sempit satu-satu kita bisa kasih tali jadi efek gremona namanya istilah tekniknya. Jadi saling pegang lebih kokoh ya untuk angin. Tapi harus diperhatikan kanopinya di bawah sini, kelilingnya ini mesti besar juga nih. Ini mesti minimum kanopinya itu 5 sampai 6 meter. Ini sendiri udah 5 meter, mau nambah lagi semeter. Kanopi agak tinggi ya, ini model kayak semi busut ya. Tapi ini busut lah ini kan. Ya busut. Kita lihat ini di dalam. Kalau masuk dari sebelah sini. Ini perlu di penanganan pruningnya perlu sekali nih Pak Par. Penanganan pruning coba Pak Par. Kayak begini nih Pak Kayu. Ini kita lihat. Ini ini guntingnya udah harus diambil. Ini juga ambil ini. Ke bawah ya. Ya. Ini di dalam. Yang dalam ini ambil semua. Tadi ini nanti kita lihat kalau pohon sehat kita potong sini ya. Ya. Wah ini banyak kecil-kecil ini diambil aja nih. Ini kalau durian itu cenderung ekor kuda ya. Ini mati sendiri ya. Coba yuk lihat di sini. Coba. Ini mati ini. Tuh, mati kalau nggak diambil percuma juga. Mati. Sebenarnya lebih bagus diambil lebih awal sehingga nutrisi yang dipakai ini bisa disalurkan ke
batang-batang sekunder yang berguna gitu. Ini masih ambil nih. Buntingnya udah parah. Buntingnya udah parah tuh Papar. Nanti ambillah beli. Nanti dilanjutin aja boy, ya. Jadi dilanjutin aja. Jadi Pak Garis kita bahas lagi. Boleh Bang. kita ini dilanjutin aja sebentar-sebentar sama Papar. Jadi tree planting ini sebenarnya nih kita model aja nih Pak Guys. Kita coba-coba. Bukan kalau lahan besar sebenarnya kita ngajurin lah ini. Sebenarnya. Ini Papar nanti lanjut. Untuk tapi karena waktu kita tanam trennya dan lihat ini ya udah coba tree planting. Jadi bikin 100 titik lebih ini malah. Sebenarnya lebih efektif, lebih gampang kita pakai pelihara yang single lah. Jadi nutrisi juga. Kalau ini kan 3 pohon makan, hasilnya 50% ya. Tapi sudah ada yang berhasil sini Pak, ya Boy? Di Serpong bagus. Hah? Di Serpong kita juga ada tree planting. Bagus. Tadi Papar lanjutin supaya di dalam ini, biar matahari masuk ya. Supaya jangan ini. Ini juga yang begini-begini Papar. Kita harus ambil nih. Ini pengurangan. coba Papar. Ambil supaya benar-benar nutrisinya benar-benar untuk itu ya. Terfokus di cabang-cabang sekunder ya. Wah ini udah kaya nih. Ini juga udah gitu. Jadi Jarangin. kalau apa cenderung ekor kuda gitu Pak ya. Ya. Tapi kan kalau di begini nanti mungkin jamur itunya cepatnya ini bisa hilang Pak. Tawar daun. Amar daun ya. Ekor kuda. Ini Pak. Itu banyak ini. Ini belum di pruning ini. Belum pernah. Ini Pak. Ini Pak. Hah? Gak kuat begini. Ini Pak. Penting udah kuat ya. Nah ini kira-kira begitu nanti lanjutin Pak Bare. Ya. Matahari udah Pak. Ya. Supaya ini agak memang kita harapkan cuma 50% aja Bapak. Jadi kita ambil aja yang kira-kira apa menghalangi itu, ambil aja daunnya. Nggak akan itu. Begini biar masuk kan? Mantap Pak. Cuman bawa aja. Ini percuma kan? Iya. Kecil-kecil ini mati kok nanti. Ekor kuda. Ekor kuda. Tapi kalau daunnya apa lebar-lebar dia berat sendiri juga kebentuk kok yang itu. Karena sudutnya yang di itu untuk berbuah ini 60 sampai 90, bagusnya 90 ya. Iya. Sudutnya. Kalau 60 masih oke lah Pak. Ya. Ya 60. Tapi banyak yang tarik-tarik gitu ya pakai tali. Tali gitu. Bentuk Efektif nggak itu Pak? itu boleh juga. Tapi kerjaannya kan banyak kalau untuk jumlah banyak begini kan mereka repot. Mendingan dipupuk tanaman kita subur otomatis cabangnya kebentuk sendiri gitu kan. Ya ini kira-kira Papar nanti lanjutin deh. Ya. Dosen loh Pak yang ngajak. Dosen. Papar ini punya pengalaman 18 tahun Pak. Oh, Kita ini cuma karena sering lihat orang motong, kita coba-coba enak juga bunyinya, tang gitu. Gitu kan enak bunyinya. Ya nanti Papar lanjutin dah. Ya untuk yang berikutnya lagi.
ini mesti potong salah satu Bapak. Ini kalah yang ini aja. Ambil aja Pak. Kalau nutrisi ini pembukaannya lebih banyak atau gimana? Ya. Pada Aris ini bisa bilang teman-teman. Ini bagus benar kan? Kalau Begitu kan? untuk nutrisi iya, jadi nyimbangin. Nyimbangin lagi maksudnya dengan jumlah pokoknya. Jadi ada nambah lagi. Nambah nutrisi lagi. Jadi jumlah pupuknya nanti bisa lebih Sesuai banyak per 3 pohon ya. Gitu aja. Tapi dengan begini Pak, dengan dipotong bagian dalam separuh gitu kan. Jadi mungkin nutrisi yang di bagian luar, kayak lingkaran begitu aja. Jadi mungkin kebutuhan tidak satu batang utuh yang seperti yang tunggal ya. Ya ini ya. Mungkin 60 sampai 70% lah gitu mungkin. Gitu. Ya. Terlambat mungkin ya kawan. Ya itu ambil Pak itu. Mati gitu ya, terlambat kuning ya waktu itu. Ya. Ini kadang-kadang apa? Papar ini enak juga dia nggak sembarangan juga. Dia tunggu waktu yang tepat baru dia potong. Memang untuk tanaman pohon ini kalau kebun ini mesti sabar nih. Ini nih bisa nih untuk pembuahan tapi mesti tarik gini. Nah ini masuk gini. Oh, Ya, tapi udah tarik berdiri gitu. dia, udah berdiri gini. Ini dia bisa 90. Kenapa dia bisa 90? Ini karena daunnya berat. Ini bahannya berat. Ini. Nanti dia ya. Gitu. Nah, ini berat nih. Jadi durian lihat ini otomatis dia. Ini bukan ditarik ini karena berat daun. Berat daun. Ini bisa lah. Ya ini diambil ya. Mau gede ya? Bisa. Beri potong kan itu. Ini papar, itu biar dulu papar. Ini papar. Kayaknya mendingan atasnya itu mau Iya, dipotong itu potong atasnya mana? Nah, kecil-kecil ambil. Ya. Ini lihat ya dari berat daunnya dia otomatis 90. Ini oci ya? Oci. Yang itu yang bawar 2 ya? Bawar ya. Ini papar satu di atas kepala papar. Yang ini. Yang ini Ya, itu ambil. Cuma. ke dalam ya. Ya. Ini yang sini. Ini ambil nih. Yang kecil. Terang ya. Ya, jadi terang ini. Sirkulasi udara gitu. Bagus. Kalau kita di Serpong udah besar, sudah 2 tahun. 2 tahun. Kita malah tanam apa musangking juga ada. 2 tahun berarti setahun setengah 2 tahun lagi lah ya. Nah, ini kita ini umur 1 tahun dari kecil, dari polybag ini. Politik Pak. Ya. 1 tahun lebih lah ini. Jadi kita mulai masuk di sini 2022 awal. Oh iya. Jadi mereka udah mulai bulan 3, bulan 4 waktu sambil kita bikin infrastruktur mereka udah ada yang tanam. Tapi belakangan jadi pengalaman sebenarnya kalau mau buka skala besar jangan ditanam dulu. Bikin infrastruktur, bikin busutnya dulu. Semua titik tanam diukur yang benar. Kemudian di recheck lagi jarak-jarak udah tepat, air udah ini baru ditanam. Biasa kalau kita tanam mau buru-buru, udah beli tanam dongkelan tanam udah sambil tanam sama ini nanti ya biasalah mesti ada apa trial and error, ada salah-salahnya. Tapi kalau udah pengalaman begini mungkin kalau ada yang mau berkebun nonton ini bisa caranya dibalik. Nanti infrastruktur semua udah siap semua baru tanam. Karena buru-buru tanam juga hasilnya belum tentu lebih bagus dari kita tanam setelah semua siap bagus itu mungkin lebih cepat berbuah. Iya. Ya, bisa lebih ini. Ya, ini pengalaman lah. Setuju. Apapun mau buru-buru ya. Ini benar. manusiawi lah. Daripada tanam Iya. tinggal itu nggak baik. Iya. Air. Jadi kan Pak Johan tadi ngomong kita berkebun itu kadang-kadang ekspektasinya terlalu tinggi. Wah, dengan begini hasil begini. Itu Iya. enggak. Itu enggak begitu. Mesti lihat Diperencanakan dengan baik pasti pula. ada kesulitan lah. Iya. Apa-apa mesti dipelajari. Ya tapi ini di sini kebetulan karena kita disiapkan udah ada pembibitan apa tanamnya pengalaman di sana jadi di sini hampir kegagalan hampir sedikit. Itu dari tanam hampir 1000 pohon itu yang mati berapa pohon? Nah, Berapa doang sih mungkin ya sekarang ada Ya. pokoknya ada. Ya di bawah 5% oke lah Pak. kalau 5% kan 50 pohon. Di bawah Di bawah 1%. Di bawah 1%. Di bawah 1%. Ya. Aman lah Pak. Lihat yang ini dari polybag semua tuh. Aman lah. Masih Ini jeruk air sampai semua ya udah kena air ya. Semua ya, semua pohonnya kena air. Kena dong. ini sudah semua sudah pakai sprinkler semua.
Kalau yang lain kan tanam dulu Pak. Nanti tapi ini kebetulan unang ini cepat. Dia sambil tanam sambil bikin sprinkler. Cepat dia karena kita sini kasih alat berat ya. Ada 2 alat berat, ada beku, satu yang besar, satu yang kecil. Jadi yang kecil untuk bikin lubang, yang besar untuk cut and fill sama mobil biar cepat. Iya. Terus banyak yang bicara juga kalau cut and fill itu bagian atasnya top soilnya tuh akan ke bawah. Ini kita beda. Kita ambil kumpulin semua top soil tinggi, kita bikin lubang, itu top soilnya yang ditaruh di sini. Jadi ini semua top soil semua. Yang ke sini Nah, makanya apa namanya cukup bagus ya, cepat pertumbuhannya cukup bagus. Pertumbuhannya. Ini papar mesti mulai udah papar. Yang sana semua nanti semua ya? Siap. Ya mulai. Terus apa Johan? Lanjut aja. Lanjut enggak apa-apa. Lanjut Pak Johan. Nanti habis ya, Pak. Nah, enggak apa-apa. Biar Pak Johan lanjut dong. Bunyi enak ya, tang enak. Gitu seneng Pak. Iya, enggak apa-apa, potong aja, Pak. Iya. Yang menurut Pak Johan bagus potong aja. Iya, enggak apa-apa. Nanti juga numbuh lagi. Iya. Yang senang-senang ya potong. Bunyi-bunyinya ketak enak juga. Enak, Pak. Ya. Jadi dia cenderung ekor kuda. Kalau yang itu ambil-ambilinnya ya, yang pegang-pegang itu boleh ambil. Ya. Enak dengernya ya. Tuh. Tapi itu batang itu kalau dibilang itu batang laki. Mana yang ke atas ini ya, Pak? Yang laki ya. Kalau tadi ada yang ke bawah. Sebenarnya kalau ada yang begini, kalau kita ini misalnya ini nanti yang kita harapkan dari ini. Oh, gitu. Nah, ya potong sini. Gitu. Oh, Nah, ini sama ini sebenarnya jangan dipangkas berarti. Ya? enggak apa-apa. Ini dipotong. Kayak begini. Nah, ini mungkin harapin 2 ini potong. Gitu. Jadinya Batang potong. V ya. Pokoknya nggak bisa nih Pak nih. Ambil itu enggak apa-apa. Wah nggak. Goyang-goyang. Bisa terus goyang-goyang. Putar-putar. Ya. Gini Nah, ya. ini kan enak kan? Matahari masuk dalam ya. Nah, ya oke. Jadi ini nanti juga tumbuh besar. Ya ini ambil yang ini. Ambil yang ya. kecil yang ini. Nah yang kecil 2 ini ambil. Ini ambil Pak. Ya ambil. Wah, juga boleh sekalian. Ya oke. Enak kan. Nah, nanti di sini yang buahnya. Ini nanti begini, ini tumbuh naik nanti. Ini nanti naik tumbuhnya begitu. Jadi kalau biasa mereka bilang itu batang laki, batang betina. Ini yang kecil-kecil boleh ambil ya Pak Johan? Ya. Nah ini kan Ini mantap ya. kalau nggak diambil ini juga sama, mati. Ya itu ambil. Ini ambil ya. Ambil. Itu jangan. Jangan. Ya. Yang ini ambil yang ini. Mana ini Pak? Yang mati-mati ya, istilah ambil ya. Nah ini ambil ini. Ya itu. Ini ambil Pak. Ya ambil. Ini nggak usah, jangan. Ambil. Batang laki. Ya. Ini. Kalau batang laki dia yang tegak. Yang ini. Ya begini ini. Ini batang laki nih Pak. Ya, ini. Kalau mau ya. Tapi itu jangan. Jangan. Itu nanti dia numbuh. Dan dia numbuh. Samping nutup. Oh. Ya. Jangan. Jangan. Ya. Nanti kalau sering potong, lama-lama tahu kok. Begini nih. Yang kecil-kecil ini diambil. Yang begini, yang kecil-kecil semua diambil. Dari bawah ya Pak. Nah, dari bawah itu ambil. Enak banget denger ini. Apa ya? Itu ambil. Ini tinggalin. Ya itu mati pasti karena enggak. Ini ya buang ya? Jangan itu jangan. Jangan. Ini naik buang. lagi ya. Ini buang ya. Ya. Ini buang Pak. Ini ambil ya, itu buang. Yang itu yang kecil-kecil. Ini ambil. Ini ambil. Ini ambil ya. Ini ambil ya. Ini ambil. Ini ambil Pak. Ya. Ini ambil. Ini ambil ya. Ya. Yang gede jangan. Ya. Ini ambil Pak. Ambil. Ini ya. Ambil. Oke. Satisfying. Karena dia udah pasti mati juga kalau enggak. Ini Ini ambil, gimana ini nih? ambil Ya. ya. Oke, ini ambil. Ambil. Ya. Oke, jadi bagus ya. Nah, kepe. Matahari masuk kan? Ini kecil-kecil ini boleh ambil ini. Mana Pak? Ini ya. Jangan ini ya. Ini kecil ya. Tapi pruning memang nggak boleh terlalu ekstrim supaya dia tetap daunnya masih ada. Iya. Supaya untuk buat makanan ya. Buat Ini Pak, makanan. Abang ambil Nah, ambil itu. Ya. Jadi kalau klorofil itu daunnya itu sebagai dapur ya. Iya. Kalau klorofilnya tingkat tinggi itu kan dia bisa masak makanan. Iya. Dia nangkap CO2 dari udara, ada matahari untuk energi, masak. Nanti jadi gula sama O2. Iya. Gula untuk makannya tanaman, O2 untuk kehidupan manusia. Gitu. Ini sumbang CO2. Ya.
Sini Pak ya. Ya, bagus kan? Belajar pruning hari ini Pak Johan. Ini juga. Ini nih boleh nih. Asik ya. Asik, ambil. Ini Pak. Ya, ambil aja. Habis ya. Ya. Terus itu. Itu ambil. Ambil Pak. Ya, ambil. Terus, ambil lagi. Jadi dia kayak ekor kuda. Ambil ya. Kalau enggak mati juga. Oke. Cukup Pak ya. Cukup begini. Jadi Cakep. matahari masuk, lihat tuh. Ya. Karena ada matahari kan? Iya. Nah, ini boleh ambil yang begini-begini ambil. Ini Pak. Ini? Ini Pak. Mana? Ini? Ambil. Oke. Lalu. Ini ambil ya. Buang Ya, itu ambil aja. Ekor kuda katanya. satisfying. Jadi di sini ini dari berat daun dia jadi membentuk sudut 90 derajat. Itu yang diharapkan 60 sampai 90 lah gitu kira-kira. Jadi hari ini di triple planting ya. Ini PR masih banyak ya. Kita butuh waktu 3 tahun lagi nih, kita lihat. Ini hasil potongnya Pak Johan ini. Ya. Ya. Tandain Pak, tandain. Tandain ya. Tandain. Jadi kita ini sprinkler yang di dalam ini akan kita tambah 1. Jadi 2. Masih kurang ya. Sana sudah mulai ditambah. Sudah tambah 2 ya, tambah ya. Gitu ya. Ya. Enak sebenarnya, tapi ini kebetulan itu gunting masih kurang bagus. Kalau yang enak lebih tajam lagi nih Bos, biar enak nanti. Aku datang mangkas, aku datang mangkas ya. Ini ambil 1 di Bapak atau dekat. Ini ambil. Yang itu ya. Tengah ya tuh ya. Karena kalau ada buah pun dia nggak bisa. Buahnya kan besar ya. Ya pas lah kira-kira. Di dalam matahari masih masuk ya? Ya, masuk. Ya matahari masuk kan di dalam, lihat tuh. Oke. Enak nih. Ini sekedar ya triple planting ini. Jadi pemangkasan batang ini gunanya itu ya begitu ya, untuk supaya matahari masuk. Udara. Toh udah kalau nggak dipotong, kalau kena matahari dia akan mati juga. Kurangi risiko Ya. ini Pak, hawar daun. Nah, hawar daun juga kalau terlalu padat ada hawar daun. Kemudian yang batang-batang laki kita bisa planning kan untuk dipotong sehingga nanti batang horizontal aja. Batang tegak lurus itu dibilangin batang laki. Sip. Ya nggak bisa menghasilkan ini. Nah ini kalau masih mau potong yang ini masih bisa nih. Masih bisa. Mana gunting, kasih gunting. Masih senang Pak Johan ini. Ya itu mau. Nah ini juga boleh Pak Johan, ini masih boleh. Ini juga sebenarnya sudah nggak kuat. Tandain. Kan mumpung di sini. Ini nih, ini sini. Tandain, Ambil. nanti tandain ya. Hasilnya. Hasil pruning Pak Johan dapat apa? Tapi 3 tahun. Sampai mana Pak? Kasih Sini nomor cukup dia, ya, ambil cukup ya. ini ya, ambil. Ini ambil Pak. Ya ambil. Ambil lagi nih. Ya. Jadi Pak Johan lihat ini kalau kuda ya? ambil lagi. Bang. Ambil ini. Kalau oci itu dia agak lemas batangnya. Oh. Ya. Sampai sini Pak. Ya, Ambil. boleh. Udah ya. Ya. Ini Ya. cukup lah. Ya. Ini, Lihat Pak. ini. Ya itu ambil. Bapak. Ini. Ini bawor ini. Ini beda ini. Beda varietas ya. Ya. Ntar nggak bakal kawin silang Pak. Ya kalau nanti buahnya kawin silang jadinya gimana kita nggak tahu ya. Ya itu ambil. Tambah selesai pokoknya. Ini tambah panjang. Enggak sehari. Ambil ya Pak. Ya, Papa nanti daerah sini udah mulai itu apa? Pruning supaya triple planting mulai pruning ini. Ya. Nanti masuk musim penghujan supaya dia bisa ini ya. Kalau sekarang dipotong pas ini. Kalau penghujan takutnya nanti banyak jamur jadi bekas potongan. Memang kalau di hujan waktu musim hujan habis dipotong di labor bumi, insek bumi ya oke ya. Ini Pak Jo. Ini boleh ya. Ya. Lihat yang dia bertabrakan daunnya. Ini diambil ya, ambil. Ini ambil ini cuma. Nah, tabrakan sama bawah kan? Ambil. Ya ambil. Ini butuh, ini batang ini butuh matahari juga. Makanya karena tadi itu yang itu coklat itu. Nah ini ambil dua. Ambil ya. 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 Satisfying loh. Ini juga semua ambil nih. Yang besar. Berapa? Yang ini jangan, yang besar jangan, yang Jangan ini, kecil. yang ini aja ya. Ya. Kecil-kecil ambil itu. Ini Pak gimana? Ambil, Ambil ya. ambil semua itu. Kalau ini nggak usah. Ambil. Ambil. Ya. Atasnya ambil. Oke. Ini nggak usah. Ya yang kecil Ini ya, yang yang ini kecil ya. Ini Ini. kecil ya. Oke. Satisfying loh. Boy sini boy. Ya boy closing. Satisfying Pak. Terus boy. Adi sini Adi. Aturannya lebih Boy closing boy. ini Saya Bos, pegang. yang lebih ajem. Oke, Pak Garis. Jadi hari ini kita tanggal 6 Agustus kita
ada di coupling triple planting, kita sambil sedikit tadi belajar pruning sama Pak Rido ya. Terus juga banyak sharing ya. Pak Johan senang pruning. Senang pruning. Rupanya kalau senang lagi datang ke sini dari Bandung kan cuma sejam. Iya. Ya, bisa pruning lagi ya. Ini banyak ini yang perlu di pruning ini. Mau asal kuat aja. Kalau kayak tangannya kalau senang trak guntingnya datang ke sini. Banyak ini. Lihat ini coupling triple planting. Ini sana boy. Itu masih banyak Pak Johan yang harus di pruning ini. Nah, jadi kita memang program bulan ini akan pruning sama potong pucuk. Begitu ya Pak Par ya? Iya. Oke. Ya, gimana boy? Oke teman-teman, terima kasih sudah nyempetin waktunya untuk nonton channel Kebun RB. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Ya Pak. Yuk. Sip. Pak Johan. Ya, sip. Oke. Mantap.